orang-orang yang suka ke masjid ini termasuk kategori ini apa namanya ya, diakui oleh Allah. Allah yang mengakui bahwa orang itu beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang dapat memakmurkan masjid Allah hanyalah orang beriman. Jadi orang beriman keimanan, salah satu ciri keimanan yang diakui oleh Allah itu adalah orang suka ke masjid. Melakukan itikaf. Itikaf itu perenungan diri. Nggak usah mau opo-opo, berdiam saja begitu, itu sudah pahalanya luar biasa. Apalagi kalau ditambahin sambil membaca surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Cuma yang lancar itu. Baca sampai 1000 kali, bukan main. Tambah lagi. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil. Capek itu. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala. Makanya tasbih. Waduh. Orang-orang yang seperti ini yang dijamin oleh Allah tadi itu akan mendapatkan perlindungan nanti di akhirat saat nggak perlindungan. Tapi memang kalau perempuan itu, memang ada hadis mengatakan sholatnya perempuan itu lebih afdal di rumah daripada di masjid. Tapi perempuan yang mana? Ini jangan iya. Perempuan itu kalau misalnya punya bayi kecil, terus datang ke masjid di sini ya kurang aman misalnya, atau mungkin teleponnya nggak mari-mari berdering, terlalu banyak tamunya, ya nggak usah sholat di rumah saja. Atau mungkin sudah usia, kasihan nanti daripada nyasar itu ya. Tapi kalau laki-laki nggak ada alasan. Wong Umi Maktum itu buta Pak, buta, orang nggak pindah masjid. Sama Nabi diperintahkan datang ke masjid. Jadi orang datang ke masjid itu mendatangi untuk sholat bersama itu wajibnya wajib ain, fardu ain. Fardu ain itu orang datang sholatnya itu fardu ain ya. Tapi kalau yang memakmurkan masjid itu fardu kifayah, artinya tidak semua orang, sebagian saja sudah itu, seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, mari kita awali pelajaran Al-Quran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik ya. Makro ayat yang akan kita baca pada malam hari ini. Makro itu artinya alamat bacaan yang akan kita baca, yakni Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 18. Monggo dibuka. Surat 9 itu surat At-Taubah. Cari pada ayat yang 18. Halamannya 189. 189. 189 halamannya. Cari ayat 18, awal ayatnya innama ya'muru masajidallah. Ketemu Pak Iman? Ketemu Pak Sodik ya? Supaya cepat, 189 halamannya, 189. Ketemu Pak Ade? Ayat 1 halaman 189 Pak Gus. 189. Ayat 18. Awal ayatnya innama ya'muru masajidallah. Baik, supaya kita dapat pahala bacaannya, kita baca dulu bersama-sama. Setelah saya membaca nanti Bapak dan Ibu-ibu sekalian mengikuti dengan baik. Setelah itu nanti kita
langsung baca terjemahnya, kemudian kita pahami isinya, nanti kita tulis di papan tentang kesimpulan-kesimpulannya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik bagi yang membaca maupun yang mendengarkan, sama-sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada amal yang paling berat timbangannya besok pada hari kiamat tatkala amal-amal kita ditimbang selain timbangan pahala membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk selalu hadir bersama-sama membahas tentang kitab suci Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Baik mempelajari bacaannya, termasuk yang lebih penting adalah mempelajari isi kandungannya. Malam hari ini tema kajian kita sesuai dengan ayat ini. Tadi di situ ada kata-kata, adakah innama ya'muru ya? Ini kayaknya. Ya'muru. Ya. Masajidallah. Ya. Masajid itu kadang-kadang ditulis kayak gini, kadang-kadang ditulis kayak gini ya. Sama. Ya. Masa ininya diberdirikan masa sama dengan alif kan? Jidallah. Ya. Ini tema kita pada malam hari ini. Apa artinya di situ? Ya'muru masajidallah itu artinya apa? Apa artinya? Ya'muru masajidallah. Memakmurkan masjid Allah. Jadi memakmurkan masjid Allah. Apa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid Allah? Nah, ini yang perlu kita kaji ya. Ini dulu. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud memakmurkan masjid Allah? Masjid Allah. Nah, ini kita harus pahami dulu nanti ya. Terus yang kedua, siapa
siapa saja yang wajib memakmurkan masjid. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara memakmurkan masjid Allah. Nah, ini nanti akan kita jumpai dalam sini ya. Masjid Allah. Ini aja dulu, mudah-mudahan waktunya ya. Coba kita baca dulu. Baca, lihat artinya ya. Innama artinya apa? Sesungguhnya hanya. Ya. Jadi ada pembatas. Sesungguhnya hanya. Atau sesungguhnya hanyalah. Ya'muru, yang memakmurkan masajidallahi, masjid Allah. Siapa yang bisa diharapkan memakmurkan masjid Allah? Pertama, man amana billahi. Artinya apa? Ya, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau orang tidak beriman kepada Allah, jangan berharap memakmurkan masjid. Meskipun dia muslim. Kan tidak semua muslim itu mau ke masjid. Bahkan kalau diteliti di setiap RT di Indonesia nih, bukan cuma di setiap RT, di setiap RW, kalau ada masjid itu lebih banyak orang Islam yang tidak ke masjid daripada ke. Betul ya Pak Widodo ya? Misalnya kita di sini, muslim di RW 7 ini hampir 700 orang. Ya, hampir ya, kalau itu tidak termasuk yang apa namanya yang mungkin kayak orang ngontrak kos itu ya. Udah aslinya itu berdasarkan data dari ya RW yang saya lihat itu kurang lebih 700 orang muslimnya, tapi yang ke masjid yang ke masjid kira-kira ada nggak 10%? Pak Agus, ada nggak 10% yang ke masjid? Nggak ada. Memang Allah batasi, innama sesungguhnya ya'muru masajidallah, yang bisa memakmurkan masjid Allah, man amanah, hanyalah orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah. Jadi salah satu ciri tanda-tanda orang yang beriman yang imannya benar, ini ya, salah satu ciri orang yang beriman yang imannya benar ialah senang ke masjid. Senang ke masjid. Jadi kalau dibalik, salah satu ciri orang-orang yang imannya tidak benar ialah orang Islam yang nggak mau ke masjid atau jarang ke masjid. Dan ini menurut ayat ini, orang-orang yang suka ke masjid ini termasuk kategori ini apa namanya ya, diakui oleh Allah. Allah yang mengakui bahwa orang itu beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang dapat memakmurkan masjid Allah hanyalah orang beriman. Jadi orang beriman keimanan, salah satu ciri keimanan yang diakui oleh Allah itu adalah orang suka ke masjid. Ada hadis juga mengatakan ya, man ra'aitumur rajula ya'tadul masjidi fil ghada'i wal 'asha'i fastasidu bi annahumul mu'minun. Jika kalian, kata Nabi, melihat seseorang ya, baik laki-laki maupun perempuan, mondar-mandir pulang pergi ke masjid pagi dan sore siang terus ke masjid, bahkan hatinya terpaut dengan masjid, kata Nabi, persaksikan bahwa itulah sebetulnya orang yang beriman, imannya yang benar. Nah, ini hadis. Jadi sejalan dengan Al-Quran. Saksikan, akui, ya, akui dia karena bahwa itu orang beriman. Jadi bukan main ini Pak. Ya. Jadi sekarang begitu bunyi ayatnya. Siapa lagi yang diharapkan bisa memakmurkan masjid Allah? Teruskan ya. Ya. Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, juga beriman kepada hari akhir.
Ya, beriman kepada akhirat itu karena dia sadar bahwa nanti kalau kita mati itu di sana ada surga, di sana ada neraka. Salah satu balasannya orang-orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah itu adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, rajin ke masjid. Insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak semua, kita semua termasuk di dalamnya. Nah, insya Allah. Wes kelihatan kok. Bapak kalau enggak sholat di masjid ketinggalan misalnya satu, ada perasaan merasa kurang enggak? Nah itu sudah ciri tuh. Ya. Pokoknya enggak ke masjid itu rasanya enggak enak gitu loh Pak Gus. Itu ciri. Yang dikatakan Nabi ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat, di mana saat itu matahari tinggal 1 jengkal dari atas kepala. Bayangkan Pak, kira-kira panasnya kayak apa? Ini ribuan triliun matahari kita gini nanti. Matahari nanti pada hari kiamat itu tinggal 1 jengkal, Nabi. Ya. Di mana waktu itu manusia tidak akan lagi mendapatkan perlindungan dari terik panasnya matahari, tidak akan lagi mendapatkan pertolongan kecuali pertolongan yang Allah berikan secara khusus kepada mereka. Siapa dia? Warrajulu mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Ya, orang yang akan mendapatkan pernaungan besok itu di saat nggak ada lagi pernaungan dan pertolongan, seseorang yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Rindu. Kangen Pak, nggak ke masjid itu kangen. Itu termasuk orang yang akan mendapatkan perlindungan, tidak akan kena jilatan matahari yang panasnya luar biasa nanti itu. Seperti itu. Nah, ini. Itu kan iman kepada hari akhir. Kalau orang nggak beriman kepada hari akhir ya nggak bisa. Wa aqamas sholata. Yang ketiga, orang yang bisa memakmurkan masjid itu wa aqamas sholata hanyalah orang-orang yang ya mendirikan sholat, menegakkan sholat, mendirikan sholat. Maksudnya menegakkan sholat, tidak ada dalam situasi apapun tetap dia sholat. Kan ada orang nek kepingin sholat ya sholat, nek malas sholat ya gak sholat. Cuman korengnya gatal gak sholat, alasannya gak boleh kena air wudhu itu ya. Cuman pilek batu gak sholat lagi ya. Cuman bepergian meskipun dekat, cuman dari sini ke Malang gak sholat lagi, ada gitu ya. Itu namanya orang yang mengerjakan sholat. Kalau orang menegakkan sholat dalam situasi apapun tidak pernah meninggalkan sholat. Nah, ini yang diharapkan memakmurkan masjid ini para penegak atau pendiri sholat. Ya. Siapa lagi? Wa ataz zakah. Orang-orang kalau Allah memberikan harta kepadanya, dia segera menunaikan zakat. Kalau memang termasuk orang yang wajib zakat. Karena tidak semua orang itu wajib zakat. Wajib zakat itu ada ketentuannya. Cuma saja kalau kita tidak termasuk orang yang wajib zakat, minimal bersedekah dan berinfak itu jangan ditinggalkan. Karena itu juga merupakan kewajiban ya. Walam yakhsha illallah. Yang kelima, orang-orang yang bisa memakmurkan masjid, kata Allah, walam yakhsha illallah. Tidak ada yang ditakuti selama hidup di dunia ini sampai di akhirat nanti kecuali hanya Allah. Jadi orang-orang yang suka datang ke masjid itu bukti bahwa orang ini punya rasa takut kepada Allah. Takut masuk neraka, takut nanti oleh Allah istilahnya disengsarakan, takut Allah nanti dia diazab dan disiksa, dan takut jangan sampai dia tidak masuk surganya Allah. Itu ya, tidak ada yang ditakuti kalau Allah, hanya orang yang fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin ya. Mereka-mereka yang tadi yang disebutkan oleh Allah itu ya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan sholat, membayar zakat, tidak takut kepada Allah, hanya mereka-mereka itu yang diharapkan bisa memakmurkan masjid Allah. Ya. Balasannya, apa balasannya? Fa'asa ulaika yakun muhtadin, kata Allah, semoga mereka-mereka itu akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk, orang yang dapat hidayah. Kalau Allah mengatakan semoga, itu artinya pasti. Bedakan ya Pak. Kalau kita mengatakan moga-moga, semoga, itu harapan. Tapi kalau Allah, semoga Allah, itu artinya pasti Allah itu ya. Jadi kata-kata semoga kalau Allah mengucapkan itu artinya pasti. Semoga Allah menjadikan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang dapat hidayah. Pasti. Kalau kita memakmurkan masjid Allah, dijamin oleh Allah pasti mendapat petunjuk, mendapat hidayah, hidup di dunia sampai
di akhirat. Nah, itu terjemahan secara perkata. Sekarang kita karena di sini judulnya ya'muru masajidallah. Memakmurkan masjid Allah. Sekarang ini yang harus kita pertegas ini. Yang harus kita pertegas ya'muru masajidallah inilah ya. Ya'muru masajidallahi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud ya? Apa yang tadi memakmurkannya? Apa yang dimaksud tadi di sini? Apa yang dimaksud? Ya. Apa maksudnya memakmurkan masjid Allah? Itu kata-kata memakmurkan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita orang ini makmur, maksudnya apa itu, Adi? Orang ini makmur ini, Pak Sodik sekarang makmur. Artinya apa? Kaya. Ya, kaya, sejahtera, bahagia, cukup, itu makmur. Kalau makmur di sini tidak seperti itu maksudnya ya. Ya'muru itu artinya ya'muru memakmurkan masjid Allah itu artinya yang pertama meramaikan. Meramaikan masjid Allah. Masjid Allah. Meramaikan itu berarti sama artinya selalu ke masjid. Meramaikan bukan meramaikan untuk istilah kayak apa itu, kayak sepak bola, itu bukan begitu. Meramaikan itu artinya karena fungsinya masjid itu kita berzikir, sholat, beribadah dan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, kegiatan-kegiatan keilmuan, pengajian itu namanya ini. Ya, meramaikan. Terus makna yang kedua memakmurkan masjid Allah itu menghidupkan masjid. Jadi masjid itu ada dua. Ada masjid yang mati, ada yang masjid yang hidup. Masjid yang hidup itu yang banyak kegiatan. Nah, kemarin saya lihat di YouTube itu, di Jawa Barat itu ada masjid bagus. Bangunannya dulu kira-kira tahun 80-an, 78 itu luar biasa. Sekarang jadi kandang kambing. Di Jawa Barat di daerah dekat Bandung itu, ya. Tapi bukan Bogor. Kalau enggak Ciamis, Cianjur mungkin. Ya itu. Masjid bagus bangunannya, tapi isinya kandang kambing. Kan enggak ada orang yang mau ke masjid. Enggak ada. Anak-anak remaja kan yang dulu-dulu yang bikinnya udah mati semua. Anak-anak enggak ada yang terharu. Nah, kira-kira siapa yang berdosa kalau sudah seperti ini keadaannya? Nah, makanya itu contoh masjid mati tuh kalau kayak gitu. Masjid hidup itu yang selalu ramai. Ini makna yang ketiga. Ya. Makna yang ketiga memakmurkan masjid itu mengurus masjid dengan baik. Ya. Makanya kalau masjid ini tidak ada pengurusnya, semua orang Islam berdosa. Tapi kalau ada sebagian, insya Allah yang lainnya nggak ikut berdosa. Jadi mengurus masjid itu merupakan fardu kifayah. Sama kayak sholat jenazah. Kalau sudah ada yang mengerjakan, maka sebagian umat Islam itu. Karena nggak mungkin kita nih satu RW kok jadi pengurus masjid, maka nggak mungkin. Tapi tidak mungkin juga kalau masjid ini sekian banyaknya umat Islam nggak ada yang ngurusi, berdosa semua. Nah, jadi ini mengurus masjid dengan baik. Apalagi, ya ini searti semua. Memanfaatkan masjid ya dengan baik. Terus yang kelima makna menata atau mengelola masjid agar berfungsi sesuai dengan tujuan pembangunan masjid itu, ya. Sesuai pembangunan masjid. Apa Pak kira-kira tujuannya masjid ini dibangun? Orang umat Islam bikin masjid itu kira-kira apa tujuannya? Pak Hadi.
Tujuannya orang bangun masjid itu apa kira-kira? Apa saja tujuannya? Fungsinya. Fungsi yang pertama itu, masjid itu adalah tempat beribadah. Ya. Tempat beribadah. Beribadah itu sholat, berzikir, maca Quran, belajar Al-Quran, berdoa. Itu namanya ibadah. Ibadah mahdo, ibadah tertentu. Itu satu. Maka kalau masjid tidak difungsikan seperti itu, salah. Ya. Yang kedua, masjid itu sebagai pusat kegiatan keislaman. Apa kegiatan keislaman itu? Apa contohnya? Contohnya, pusat kegiatan Islam itu apa? Kegiatan keislaman. Ya, belajar Al-Quran, belajar hadis, ya. Ada hitanan masal, itu kan kegiatan keislaman, hitanan kegiatan Islam. Apalagi ada pernikahan, maka salah satu fungsinya masjid itu Pak, ditempati nikah. Ada hadisnya itu ya. Beda orang nikahkan anaknya di rumah, pahalanya dengan dinikahkan di masjid, beda pahalanya. Nanti rumah tangganya juga akan barokah. Kemudian masjid itu tempat bersilaturahmi, ya, tempat bertaaruf, saling berkenalan. Masjid juga apalagi? Tempat dakwah, ya, dakwah ngajak orang ini, kita kini ini termasuk dakwah. Tempat pengajian supaya umat Islam ini cerdas. Masjid juga tempat musyawarah. Jadi masjid itu, kalau ada masjid tidak ada tempat musyawarah, salah itu, pengurusnya salah kalau nggak pernah musyawarah. Masjid tempat musyawarah. Terus masjid juga itu tempat pelayanan sosial. Apa contohnya ini pelayanan sosial? Contohnya apa ini? Ya, masyarakat Muslim itu menyalurkan dananya ke sini. Ya, melalui kotak infak, apalah nanti semua kegiatan perayaan Idul Adha itu ya. Ya, itu untuk apa tujuannya? Pelayanan sosial, kita undang orang ke sini untuk supaya rame-rame bersama-sama mendengarkan pengajian, mengadakan perayaan hari besar Islam, ya di situ ya, ya. Atau mungkin keuangannya itu kalau ada lebihnya dari sini diberi santunan kepada anak yatim, fakir miskin, itu namanya fungsi pelayanan sosial. Nah itu. Jadi banyak sekali ya. Coba-coba. Pertama, masjid itu adalah tempat ibadah. Terutama ibadah sholat, ya. Yang kedua, masjid itu pusat kegiatan keislaman bagi orang-orang beriman. Yang ketiga, masjid itu tempat bersilaturahmi dan berkenalan. Maka kalau kita di rumah terus Pak, nggak punya kenalan. Tapi kalau di masjid, ya bersilaturahmi. Ya, bersilaturahmi itu cinta gini ya. Kenal, Bapak siapa namanya? Ini namanya silaturahmi. Nah, silaturahmi. Bapak siapa? Di mana tempat tinggalnya? Asalnya dari mana? Berapa putranya Bapak? Apa pekerjaannya Bapak sehari-hari? Bapak sekarang ini masih aktif atau sudah purna tugas? Itu nah silaturahmi. Silaturahmi itu sambung bahasa, sambung pikiran, sambung rasa. Nah, masjid yang paling tepat 5 kali ya Pak. 5 kali sehari semalam. Coba lihat itu. Mana ada agama di dunia ini yang seperti itu? 5 kali sehari semalam kita suruh kumpul di masjid. Salah satu manfaatnya kita akan banyak berkenalan, akan banyak relasi, akan banyak hubungan. Kalau kita banyak relasi, banyak hubungan, rezeki juga akan lancar. Lancar. Segala urusan bisa selesai dengan, ya itu di masjid adanya. Luar biasa ya. Nah itu namanya masjid. Kalau seperti itu baru namanya memakmurkan. Menata atau mengelola masjid ini agar berfungsi sesuai dengan fungsi pembangunan masjid itu sendiri. Masjid itu dibangun, ya itu tujuannya enggak begitu ya. Tempat ibadah, tempat silaturahmi, tempat berkenalan, tempat musyawarah, tempat menuntut ilmu, tempat dakwah, tempat pelayanan sosial. Ya. Penampungan sosial bisa enggak? Masjid ditempati menampung orang-orang yang terlantar, bisa? Bisa kalau sepakat. Tergantung pengurusnya. Dan memungkinkan ada tempatnya, bisa. Ada orang-orang mondar mandir ya, jalan itu seperti Masjid Al-Falah di Sragen, Pak. Masjid Al-Falah di Sragen itu mampu membayar karyawannya sebanyak 40 orang, Pak Agus. Apa namanya? Dibayar sama pemerintah yang bayar. Tapi yang mengelola masjid tadi itu dari jamaah.
di kalangan muda. Sekarang menjadi ikon di kabupaten apa itu? Apa tadi? Sragen, ya. Jadi ikon masjid di Indonesia itu pertama kan Masjid Al-Falah. Lalu muncul Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Sekarang sudah punya hotel, punya sawah, punya duitnya di bank itu saking anunya. Karena pengelolaannya bagus. Kemudian muncul lagi Masjid Al-Falah Sragen itu ya. Di situ di Sragen kan di pinggir jalan, kalau orang mampir di situ lelah disediakan kasur. Kasurnya sampai 30 kasur situ orang yang mau nginep. Besok nek ngopi pagi itu gratis. Mau sarapan gratis. Ya, kalau sepeda motornya diparkir ternyata hilang, diganti sama pengurusnya, takmirnya. Apa enggak hebat ini? Itu loh Pak, itulah ya. Itu kalau sudah seperti itu, masjid itu sudah betul-betul sudah melebihi makmur itu sudah ya. Nah, makmur, sudah seperti itu pelayanannya. Kalau di Jogokarian itu bahkan sudah mampu dia jalan-jalannya dilewati di situ semuanya ditati dengan rapi, di aspal, badik paping dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, 2 malam yang lalu kami ke Masjid Syekh Sayyid di Solo itu, Masya Allah. Ngalah-ngalahin Madinah, Pak. Indahnya bangunannya itu, ya Allah, masjidnya besar. Ini karpetnya di sini, ciri khasnya Solo kan batik. Tapi empuk kalau kayak tidur situ ya. Wis dijak rapi, Pak. Kayaknya kalau sepeda seperti itu, kita betah lah di masjid. Full AC semuanya gini ya. Enggak ya. Enggak ada anak-anak rame apa semuanya tertata rapi. Masjid, bukan masjid yang disumbang oleh pemerintah Qatar kalau ya. Yang baru 2 tahun umurnya. Sekarang rame, enggak pernah sepi, 24 jam orang pengunjung datang. Memang sekarang umat Islam sudah banyak begitu. Di Blitar juga ada masjid yang mirip-mirip payungnya Parung Madinah, itu juga menjadi ikonnya Kabupaten Blitar. Di Lamongan ada Masjid Namiro, itu terus enggak pernah sepi. Kalau Masjid Ampel ini memang udah dari dulu. Ini masjid yang baru-baru. Masjid Al-Falah itu termasuk. Masjid Jogokarian. Dari berbagai daerah itu datang ke sana melakukan studi banding. Tujuannya apa? Ingin supaya masjid-masjid yang dikelola itu semuanya bisa baik seperti itu. Memang harus ada percontohan. Jadi di Masjid Al-Falah orang mengantuk, capek, disediakan tempat tidur. Ada tempat tidurnya, kasurnya. Kalau lapar, ngelak, disediakan makanan dan minuman. Iya. Saya lihat karena ada bukunya, saya di rumah beli bukunya, masuk di YouTube juga. Di situ juga orang-orang dermawannya itu Pak, kira-kira dapat sekitar 2 ton apa 3 ton itu per bulan. Orang yang nganterkan itu loh, beras. Ya. Berasnya nanti tujuannya di samping diberikan pelayanan yatim piatu dan orang-orang miskin, juga jamaah-jamaah yang memang istilahnya pelayanan untuk umum, ya orang-orang yang lewat kecapean kayak gitu, begitu Pak ya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya rasa nggak ada lagi orang yang tidak betah ke masjid, Pak Iman ya. Bahkan kata Nabi, ciri-ciri orang yang beriman yang lain itu dia dia lebih betah tinggal di masjid daripada di rumah. Kita belum di sini. Kita kalau di sini ada pengajian kayak gini, cepet-cepet aja ingin pulang ke rumah. Ya. Nah, orang yang termasuk orang yang memakmurkan masjid itu betah berlama-lama tinggal di masjid. Karena tinggal di masjid itu nggak ada tidak bernilai ibadah. Diam aja kayak gini Pak, diam kayak gini. Tafakurin ya. Tapi kita niat dulu. Saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah. Diam aja, nggak usah mau coba apa, gini aja. Ya kalau bisa sambil merenung, sambungkan kepada Allah. Ya Allah, umur kita semakin bertambah lagi, ya Allah. Ya tubuh ini semakin lemah, berarti sesaat lagi kita ini akan dipanggil oleh Allah. Ya Allah, ya selama ini kita masih begini-begini, ternyata perjalanan umur gini. Itu kita nggak usah baca apa, merenung. Ya Allah, sambil berdoa mudah-mudahan sisa-sisa umur saya ini bisa memberi manfaat kepada orang lain, bukan malah menyusahkan orang lain. Kita merenung gitu. Ya. Nggak usah ngomong ya. Itu namanya itikaf. Itikaf itu berdiam di masjid baik 5 menit, baik 10 menit, boleh 1 hari, boleh 24 jam. Tapi paling diutamakan itu kalau bulan Ramadan.
melakukan itikaf. Itikaf itu perenungan diri. Nggak usah mau opo-opo, berdiam saja begitu, itu sudah pahalanya luar biasa. Apalagi kalau ditambahin sambil membaca surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Cuma yang lancar itu. Baca sampai 1000 kali, bukan main. Tambah lagi. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil. Capek itu. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala. Makanya tasbih. Waduh. Orang-orang yang seperti ini yang dijamin oleh Allah tadi itu akan mendapatkan perlindungan nanti di akhirat saat nggak perlindungan. Itu. Paham sampai di sini? Kalau sendiri kan takut. Kalau sendiri kan takut. Ya, jangan sendiri. Ya saya juga misalnya kalau suruh itikaf malam-malam ke sini sendirian. Iya, itu salah satu godaannya. Nah, di masjid itu memang ada yang jangan dikira di masjid ini tidak ada makhluk halus, banyak Pak. Banyak. Karena saya katakan setan itu bukan tempatnya di kuburan. Setan itu bukan di kuburan. Ngapain setan tinggal di kuburan? Orang mati nggak diganggu setan. Yang diganggu setan itu orang hidup. Orang hidup yang diincar sama setan itu orang yang baik-baik. Ya, kayak bapak-bapak kayak kita ini. Orang yang baik-baik itu senangnya ke masjid. Maka setan itu di masjid. Salah satu cirinya kalau kita mau ke masjid misalnya mau sholat tengah malam di sini. Ya tiba-tiba kadang-kadang merinding kayak kita ada ketahui. Itu tandanya ada. Ya. Tapi Abah Naryo almarhum itu mampu dia. Dilawan nggak gini. Pernah cerita sama saya. Kalau Pak Andang ini sering. Mungkin Pak Agus juga pernah Pak Agus sendirian di sini pas lampu mati semua ya. Iya, kadang-kadang Pak. Itu salah satu bentuk godaan. Maksudnya setan itu supaya kita jangan ke masjid lagi, gitu Pak maksudnya ya. Oke, sampai di sini. Jadi ini memakmurkan masjid itu pertama meramaikan masjid. Siapa yang harus meramaikan? Orang beriman. Tidak beriman nggak mungkin. Ya. Menghidupkan masjid dengan berbagai kegiatan. Siapa yang harus menghidupkan? Ia pengurus sama jamaah orang beriman. Ya. Mengurus masjid dengan baik. Siapa yang mau mengurusin masjid? Orang yang beriman. Kalau nggak punya iman nggak mau ngurus masjid. Oh nggak digaji. Ya bagus ya. Kita kan nggak digaji. Kalau bukan karena iman, ngapain ngurus masjid? Menyita waktu, menyita gini-gini. Tapi kita tidak begitu. Karena kita ada yang kita ingin capai, ingin masuk surga. Orang ngurusin masjid, memakmurkan masjid, jaminannya surga. Hatinya tentram, rezekinya dijamin. Penyakit akan dijauhkan dari Allah. Kemudian kalau ada malapetaka akan ditimpakan orang yang datang masjid, dihindarkan oleh Allah. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali ya, mengurus ya. Apalah artinya kalau misalnya pengurus masjid digaji hanya 2 juta misalnya, nggak ada artinya apa-apa. Bukan itu. Tapi pahala yang dijanjikan oleh Allah surga Pak. Memakmurkan itu termasuk meramaikan ya. Termasuk juga ya fisiknya ikut terlibat, sering datang ke masjid. Kalau ada rezeki, apa ini maksudnya? Fulus, berimpak, begini masukkan sedekah infaknya. Itu termasuk memakmurkan. Ya. Ya. Yang berikutnya memanfaatkan masjid sesuai dengan fungsinya. Ya apa fungsinya tadi masjid itu? Tempat mencari ilmu, tempat belajar Al-Quran, tempat sholat, tempat berzikir, tempat berdoa, tempat musyawarah, tempat berkenalan, tempat pelayanan sosial. Itu namanya manfaatkan semua itu. Memang masjid dibangun untuk itu kok. Terus yang ini saya senang pakai yang kelima, menata dan mengelola masjid dengan baik. Maka mengelola dengan masjid dengan baik itu harus kita paham tentang ilmu manajemen. Ilmu manajemen itu ilmu tata kelola. Jadi kalau manajemen masjid adalah ilmu tentang tata cara mengelola masjid dengan baik. Caranya, ukurannya dengan baik, semua programnya tertulis, teradministrasi, semua kegiatannya terlaporkan. Nah itu ciri-ciri itu masjid yang lapor. Bagaimana masjid kita di sini Pak Imam? Kalau saya katakan, apakah Masjid Al-Muhajirin sudah makmur, belum makmur, atau tidak makmur? Ya Bapak Agus. Masjid Al-Muhajirin ini kalau kita nilai, kita semua nilai. Masjid Al-Muhajirin ini dengan berkata, apakah sudah makmur, belum makmur, tidak makmur? Belum. Ya, kalau dihitung dengan jumlahnya umat Islam yang datang ke masjid itu tadi nggak sampai 10, ya kalau ukurannya di situ belum.
Belum makmur. Karena nggak sebanding. Jumlah jamaah Islam belum makmur. Tapi akan menuju. Kalau dilihat dari tata kelola administrasinya, saya berani mengatakan sudah hampir makmur. Ya, manajemen dan administrasinya. Ya. Tapi kalau diukur dengan tadi ramainya orang ke masjid belum. Ya. Kalau diukur dengan tata kelola administrasi dan lainnya sudah makmur. Jadi masjid yang makmur itu pertama manajemen dan administrasinya berjalan. Ini. Kalau masjid itu tidak ada manajemen, tidak administrasinya, nggak bisa dikatakan makmur ya. Walaupun ramai orangnya ke masjid belum makmur ya. Karena acak-acakan itu ya. Jadi yang pertama umat Islam banyak yang berkunjung ke masjid. Apa tujuannya? Untuk beribadah atau untuk menuntut ilmu? Teramai satu. Yang kedua, tata kelola manajemen dan administrasinya berjalan. Maka harus ada kantor. Kalau ada masjid tidak ada kantornya itu omong kosong kalau ya. Terus yang ketiga, perawatan fisik masjid ini berjalan. Ini ono yang rusak didandani, yang diperbaiki. Kalau misalnya sudah cat-catnya sudah ini ya bagaimana dicat. Kalau ada yang bocor, bagaimana bocor itu ya bangunannya. Terus kalau masih ada ruangan tanah-tanah di sini mungkin yang perlu ada kebutuhan kita dibangun. Jadi itu. Nah, kemudian yang ketiga, seluruh program kegiatan yang ada di masjid itu harus tertata rapi. Kalau perlu dipajang kayak gini Pak ya, dipajang. Kenapa dipajang? Supaya orang nggak bertanya-tanya. Masjid Al-Muhajir ini kegiatannya apa wae? Jawabannya di situ. Itu kegiatan mingguan. Masjid ini setiap tahunnya kegiatannya apa? Iku program tahunan. Ada jadwalnya. Masjid ini hari ini sing dadi imam, sing dadi makmum sopo. Ada jadwal khotibnya. Nah, ada jadwal imamnya. Jadi orang nggak bertanya-tanya. Itu kalau sudah terkelola seperti itu, sudah menuju ke arah makmur. Tapi kalau dilihat dari jamaah yang datang, belum. Belum ya Pak Agus ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau masjid ini belum makmur. Tadi kita sepakat, masjid ini belum makmur, tapi menuju ke makmur. Supaya makmur itu bagaimana caranya? Harus kita ajak. Siapa yang harus ngajak Pak Agus? Ya kita ini, jangan Pak Hai tetap yang mati. Kita semua mengajak tangga. Pak, sampean kan saya perhatikan umurnya sampean sudah nggak lama lagi loh Pak. Umpamanya kalau bahasanya gitu. Tidakkah ingin kita bersama-sama ini, kita punya masjid itu, kita punya kewajiban memakmurkan. Ya. Kita ajak tetangga atau saudara kita, mungkin sekali belum, 2 kali nanti begitu. Kalau kita biarkan, kita rajin ke masjid, ono tonggo yang nggak pernah ke masjid dan nggak pernah kita ajak ke masjid, besok di akhirat itu bagus kita mau masuk surga dicekel kemburi. Pak, sampean jangan masuk surga dulu. Seingat saya dulu bertetangga dengan sampean, aku kok nggak pernah diinformasikan, nggak pernah diajak sama sampean. Sampean itu mentolo, kepingin masuk surga sendiri. Begitu Pak besok. Tapi kalau kita sudah diajak 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi belum bergerak juga, ya anggaplah itu mungkin belum mendapat taufik. Sudah dapat hidayah, belum dapat taufik. Keluarga ya. Ya itu susah. Tapi memang kalau perempuan itu, memang ada hadis mengatakan sholatnya perempuan itu lebih abdol di rumah daripada di masjid. Tapi perempuan yang mana? Ini jangan iya. Perempuan itu kalau misalnya punya bayi kecil, terus datang ke masjid di sini ya kurang aman misalnya, atau mungkin teleponnya nggak mari-mari berdering, terlalu banyak tamunya, ya nggak usah sholat di rumah saja. Atau mungkin sudah usia kasihan nanti daripada nyasar itu ya. Tapi kalau laki-laki nggak ada alasan. Wong Umi Maktum itu buta Pak, buta orang nggak pindah masjid. Sama Nabi diperintahkan datang ke masjid. Jadi orang datang ke masjid itu mendatangi untuk sholat bersama itu wajibnya wajib ain, fardu ain. Fardu ain itu orang datang sholatnya itu fardu ain ya. Tapi kalau yang memakmurkan masjid itu fardu kifayah, artinya tidak semua orang, sebagian saja sudah itu seperti itu. Nah, ya jadi kalau tadi siapa yang mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk memakmurkan masjid-masjid Allah terutama yang ada di sekitar kita, maka jawabannya seluruh orang-orang yang beriman. Dan
salah satu cirinya orang yang beriman itu tadi di dalam ayat ini Allah mengaku senang ke masjid. Ini loh kan ini ya. Innama ya'muru kan itu. Innama ya'muru masajid tadi ayat itu. Sesungguhnya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid Allah di sisi man amanah hanya orang-orang yang beriman. Jadi orang yang sudah datang ke masjid itu otomatis itu Allah yang memberi gelar sebagai orang beriman. Bukan manusia, Allah. Orang beriman ini, orang beriman ini, orang beriman ini. Seperti itu. Nah ini lagi sekarang. Sudah paham yang nomor 1 nih Pak ya? Ya. Siapa saja yang wajib memakmurkan masjid Allah sudah terjawab tadi. Seluruh orang-orang beriman. Nah sekarang yang ketiga. Bagaimana caranya memakmurkan masjid Allah? Bagaimana caranya? Pak Iman. Ya kita ini harus mengajak ya sekiranya yang belum iman, belum mau ke masjid dan lain-lain, kita ini harus mengajak. Ini kan bagaimana cara memakmurkan masjid Allah. Langkah konkretnya yang pertama harus kita menunjuk pengurus. Kan kalau semua nggak bisa, harus ada yang lari aja. Caranya memakmurkan masjid-masjid Allah itu harus kita sepakati, ditunjuk atau dipilih pengurusnya. Kalau tidak semuanya kita ini nggak bisa teratur nanti, malah tukaran nanti. Ya, itu jadi ya satu itu harus kita sepakati dulu ada orang yang bisa kelola seperti beberapa hari yang lalu ini pemilihan ketua takmir. Setelah ketua takmir terpilih, memilih lagi personil yang kan nggak mungkin sendirian Pak. Ya, satu. Yang kedua, kalau pengurusnya sudah terpilih, cara yang kedua memakmurkan masjid harus membuat program yang transparan, rapi, terlaksana, terpantau, terevaluasi, terlaporkan kalau sudah dilakukan. Nah, itu caranya memakmurkan masjid. Terus yang ketiga, bagaimana cara memakmurkan masjid? Yang ketiga itu harus perawatan bangunan fisik masjid ini harus dikelola agar orang senang ke masjid. Salah satu caranya dikasih AC. Nah, itu ya. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang ada di masjid itu memang yang dibutuhkan oleh manusia. Makanya cara Ibadah itu kalau ingin orang sering ke masjid itu dikasih panganan, pakai ilmunya semut katanya Ibadah. Tapi tidak selamanya juga begitu ya. Paling nanti panganan itu kalau ada hari-hari besar Islam kita musyawarah seperti itu. Kalau ngaji-ngaji kayak gitu nanti kasih panganan. Cukup ya Pak ya. Nanti akan kita lanjutkan masih tentang ayat ini. Mungkin satu pertemuan lagi supaya pemahaman kita tuntas. Sayangnya ini yang hadir cuma sebegini ya. Mungkin materi kuliah subuh besok mungkin bisa diulangin ya Pak ya. Biar semuanya paham. Terutama orang-orang yang sudah ditunjuk menjadi pengurus. Nah, supaya paham ini gini. Jadi memakmurkan masjid artinya menghidupkan masjid, mengatur masjid, mengelola masjid, memanfaatkan masjid sesuai dengan tujuan dan fungsinya masjid itu sendiri. Insyaallah. Cukup ya Pak Iman ya. Waktu Isya sudah memanggil kita untuk menunaikan sholat Isya berjamaah. Maka bijaksana kiranya kalau kajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak-bapak sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.